Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in ala umuri asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Kita akan lanjutkan pelajaran tafsir juz 6. Kita berada di dalam surat Al-Fajr. Selanjutnya kata beliau Iram. Ketika ada kaum Ad, ada kaum Iram. Makanya di ayatnya itu Allah sambung kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Iram dzatil imad. Iram hadhihi Iram ini ismun lil qabilah. Iram itu nama suatu kabilah. Kabilah kalau bahasa Indonesia itu suku, ya. Suku Jawa, suku Sunda, Madura, Bugis, itu kabilah. Wakilah di antara tafsirnya juga Iram itu ismun lil qaryah. Nama satu desa. Nama satu wilayah. Wakilah ada juga penafsiran yang lain. Selain nama qabilah dan Korea, ada selainnya. Fasawa'un kanat ismun lil qabilah. Apakah Iram ini nama suatu qabilah, suku, atau ismun lil qaryah atau nama suatu kota atau wilayah. Fa innallaha ta'ala nakala bihim nakalan aziman. Yang Allah angkat di sini, Allah terangkan di ayat ini bahwa mereka itu mendapat siksaan dari Allah dengan siksaan yang azim, siksaan yang berat. Ma'a annahum aqya'u, padahal mereka itu kaum yang sangat kuat. Nah, jadi kekuatan yang Allah berikan pada mereka itu disalahgunakan, yang menyebabkan kaum Iram itu disiksa sebagaimana kaum Ad. Wa qauluhu, dan firman Allah dzatul imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Iram dzatil imad, kaum Ad yang memiliki imad yang tidak diciptakan
yang seperti mereka buat di negerinya. Jadi dari sisi bangunan, kaum Iram ini kaum tercanggih dari sisi bangunan rumahnya. Yakni ashabul imad, apa al-imad itu? Al-abniyatu al-qawiyah. Bangunan-bangunan yang kokoh, yang kuat. Nah, ini juga menjelaskan bahwa sepandai apapun orang tidak dibenarkan untuk kemudian sombong. Ya. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang bangunan itu tidak dicipta, tidak ada yang menciptakan seperti yang dicipta oleh kaum Iram di negerinya. Ailam yasna, tidak ada yang mencipta atau membuat mithluha fil bilad. Tidak ada di negerinya yang bisa membuat bangunan seperti yang dibuat oleh kaum Iram. Li'annaha qawiyatun. Bangunan yang dibuat oleh kaum Iram itu bangunan yang kuat, muhkamatun dan kokoh. Wa hadza huwa alladzi gharrahum, dan kepandaian membuat bangunan yang kokoh ini yang telah menipu mereka. Nah, wa qalu, mereka mengatakan man asyadda minna quwwah. Sama dengan ucapannya kaum Ad. Tidak ada yang lebih kuat dari kami. Wa fi qawlihi, pada ayat alladzi lam yukhlaq mithluha fil bilad, perkataan dari ayat yang telah menciptakan mereka menciptakan dengan penciptaan bangunan yang tidak ada yang semisalnya di negerinya. Ma'anna alladzi sana'aha al-adami dalilun ala anna al-adami qad yusahu bil khalqi. Wa yuqalu khalaqa kadza. Perkataan lam yukhlaq, tidak mencipta atau tidak ada ciptaan seperti yang dicipta oleh kaum Iram. Ini dalil bahwasanya manusia itu juga disifati atau bisa disebut pencipta. Nah, pencipta. Wa yuqalu khalaqa kadza, seperti dikatakan dia telah menciptakan ini. Ini ciptaannya siapa? Ini ciptaannya orang ini. Boleh disifati khalaqa, mencipta. Wa minhu qaulun Nabi alaihi salatu wassalam bil musawwirin, seperti sabda Nabi tentang para pelukis. Dikatakan yuqalu lahum, nanti siksanya para pelukis makhluk bernyawa, ahyau ma khalaqtum, hidupkan apa yang telah kamu ciptakan. Di sini Allah Rasul mengatakan khalaqtum, engkau mencipta, jadi melukis gambar yang bernyawa. Di sini Rasul mengatakan khalaqtum. Lakinnal khalqa, hanya saja penciptaan, alladzi yansibu lil makhluk, penciptaan yang disandarkan kepada makhluk, pada manusia, jin. Laisa huwal khalqul mansub ilallah, beda dengan penciptaan yang disandarkan kepada Allah. Nah, al-khalqul mansubu ilallah,
penciptaan yang disandarkan kepada Allah, ijadun, itu merupakan ijad. Ijad itu mewujudkan, mengadakan. Ba'da adamin yang sebelumnya tidak ada. Sebelumnya tidak ada, kemudian Allah mengadakan, mewujudkan. Itu al-khalqu atau penciptaan ketika disandarkan kepada Allah. Wa tahwilun wa taghyirun, juga tahwil dan taghyir. Tahwil merubah, taghyir juga merubah ya. Ini bedanya. Amman khalqul mansub bi ghairillah, adapun penciptaan yang disandarkan pada selain Allah, wa huwa mujarradu tahwilin wa taghyirin, itu sekedar merubah. Tidak apa? Tidak ijad. Tidak mewujudkan. Wa adrabu lakum misalan, aku buatkan permisalan, kata beliau. Hadzal bab, pintu ini. Min khosabin, pintu dari kayu. Contohnya pintu kayu. Alladzi khalaqal khosaba, Allahu. Pintu dari kayu. Yang menciptakan kayu itu Allah. Wala yumkin lil bashar an yahluku. Tidak mungkin dan tidak bisa manusia itu mencipta kayu. Lakin al-bashar, hanya saja manusia dikaruniai oleh Allah, yastati'u, dikaruniai kemampuan. Disebut ilham. Ya. An yahula judu'an, untuk merubah bahan baku dari kayu, judu al-khosyab, batang-batang kayu, wa asanul khosyab, dan cabang-cabang kayu, ila abwabin, menjadi pintu-pintu. Nah, ini produksi pintu kayu. Ila kursi, dijadikan kayu-kayu, dijadikan kursi. Wa ma asbaha dzalika, meja, lemari, dan seterusnya. Itu bukan mewujudkan, namanya tahwil atau taghyir. Tapi taghyir atau tahwil tadi masih boleh dikatakan khalaqa. Dia telah menciptakan kursi, menciptakan pintu. Nah. Fal khalqul mansubu lil makhluk, maka penciptaan yang disandarkan pada makhluk, laisa huwal khalqu al mansub lil khaliq. Beda dengan penciptaan yang disandarkan kepada al-khaliq, kepada Allah. Sama khalaqa beda. Li'anna al-khalqal mansub lil khaliq, karena penciptaan yang disandarkan kepada al-khaliq itu ijadun, mewujudkan, min adamin, dari tidak ada. Wa hadza la yastati'uhu ahadun, ini tidak ada yang mampu mewujudkan, dan tidak ada menjadi ada, itu tidak ada yang mampu seorang pun. Wal mansubu lil makhluk, sementara kalau penciptaan yang disandarkan pada makhluk itu berupa taghayyara wa tahwilun yahulu syai'a min sifatin ila sifatin, yaitu merubah sesuatu dari sifat menjadi sifat. Jadi ranting-ranting yang masih lonjoran, kayu-kayu masih batangan, itu dirubah jadi kecil-kecil, tipis-tipis, jadi kursi, jadi pintu. Namanya ini dari sifat ke sifat. Amma an yughayyira dzawat, adapun kalau merubah zat,
merubah sesuatu, bimakna yaj'ali dzahab fiddatan, seperti menjadikan emas jadi perak, ya. Kolako itu maksudnya emas mau dijadikan perak atau sebaliknya, ya. Au yaj'alul fiddata hadidan, atau mau menjadikan perak menjadi besi. Au ma asbahal dalika, atau yang semisalnya. Nah, fahada mustahilun. Maka ini mustahil. La yumkin illa lillahi wahdahu. La syarika lahu. Ini tidak ada yang bisa kecuali Allah saja, dan tidak ada sekutu baginya. Sumakala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat berikutnya, wa samudal ladzi jabu sahra bil wad. Apakah yang tidakkah kamu melihat, ya, apa yang Allah lakukan kepada kaum Samud? Alladzina jabu sahra bil wad, yang telah membuat, yang memotong-motong batu di lembah. Jadi sudah 3 kabilah yang disebut, ya. Pertama kaum Ad, yang kedua Iram, yang ketiga siapa nih? Samud. Samud itu siapa? Hum kaum saleh, mereka kaum saleh. Wa masakinuhum ma'rufatul an, tempatnya masih bisa diketahui sampai sekarang. Nah, kama qala ta'ala wa laqad kadzdzaba ashabul hijri al-mursalin. Sungguh telah mendustakan ashabul hijri, mendustakan siapa? Para nabi. Di surat Alif Lam Ra, dzakarallahu anna Tsamud kanu fi biladi hijr. Allah terangkan bahwa kaum Samud ini adalah kaum yang menempati negeri Hijr. Wahia ma'rufatun, kaum Samud ini dikenal. Nah, marra 'alaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, pernah Nabi melewati daerah Hijr. Fi tariqihi, dalam perjalanan beliau, ila Tabuk. Waktu perang Tabuk, perang terbesar yang terakhir, dan perjalanan yang sangat jauh di musim panas, ya, musim panen kurma. Nah, wa asra'a wa qanna'a ra'sahu sallallahu alaihi wasallam. Ketika melewati lembah Samud ini, lembah Hijr ini, Rasulullah mempercepat jalannya dan menundukkan pandangannya. Waqala, dan beliau mengatakan, la tadkhulu ala haula'il qaum, jangan masuk ke wilayah ini, jangan dilewati, jangan memasuki wilayahnya. Al-mu'azzabina, orang kaum yang diazab ini. Illa antakunu bakin, kecuali kalau kamu bisa melewati dengan sambil menangis. Fa illam takunu bakin, kalau kamu tidak bisa melewati wilayah itu dengan menangis, wala tadkhulu alaihim, jangan kamu masuk ke lembah Hijr. An yusibakum mithlama asabahum, karena sangat dikhawatirkan kalian ditimpa azab seperti azab yang telah menimpa kaum Samud.
Rasul sangat mengkhawatirkan ada pengaruh kejahatan padahal ini sudah sekian abad ya dari kaum Samud ke Rasulullah, itu pun Rasulullah masih sangat mengkhawatirkan terkena imbas kejahatan ketika melewati padahal wilayahnya saja, daerahnya saja. Hadis sahih ini sering dijadikan para ulama haramnya seseorang mengunjungi daerah-daerah yang Allah turunkan bencana. Karena di Indonesia malah dijadikan wisata, ya. Itu kesalahan berdasarkan hadis ini. Rasulullah melarang masuk ke daerah yang Allah azab berupa bencana-bencana alam, karena bencana alam itu diyakini oleh seluruh agama itu merupakan azab dari Allah. Kecuali harus nangis. Nah, bahkan di hadis lain itu ya ada yang sempat mengambil airnya ya. Tapi disuruh buang, karena sudah dibuat ngadomi rotinya, disuruh buang. Kenapa? Karena air sumurnya pun masih dikhawatirkan masih mengandung sifat-sifat kedurhakaannya kaum Samud. Nah, orangnya sudah sekian abad, tapi masih dikhawatirkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam air sumurnya itu mengandung apa? Sifat kedurhakaan yang nanti menjadi sebab sahabat-sahabat Nabi itu tertimpa apa yang menimpa kaum Samud. Haula'il kaum Samud ini atahumullahu quwatan. Allah karuniakan mereka kekuatan. Hatta saru yahrikunal jibal wasuhur al-azimah. Sampai mereka bisa memahat gunung-gunung. Nggak ada ya sekarang gunung dipahat. Lembah-lembah yang besar. Kalau di daerah Lamongan itu ada gunung Kapur ya. Itu digali, dibuat bataku. Ini gambarannya seperti itu. Kaum Samud. Kami ini bukan dibuat bataku, dibuat bangunan-bangunan dari yang mungkin mirip juga ya. Kok Gunung Kapur daerah Lamongan. Jadi gambarannya seperti itu. Kalau di Yaman itu bukan gunung batu, tapi tanah biasa. Itu dibuat kayak batako kalau kita, tapi besar-besar. Ini seukuran 1,5 meter tebal. Sehingga ngangkatnya itu ke atas nggak cukup, satu orang nggak kuat. Buat bangunan-bangunan. Namanya bangunan tanah. Itu juga kalau kena hujan ya brodol. Wa yasna'una minha buyutan. Dipahat batu-batu besar itu kemudian mereka jadikan rumah-rumah. Ini sama ya dengan di Lamongan. Batu putih, mereka bilang batu putih. Dan itu katanya lebih baik dari batu ringan. Walihada qala, dari itu Allah katakan jabus sakhra bilwad. Ai wadi Samud. Jabus sakhra bilwad itu mereka membuat bangunan-bangunan kokoh di lembah Samud atau tadi di lembah Hijr. Wa huwa ma'ruf, dan ini terkenal. Haula'i aidan fa'alallahu bihim ma fa'ala minal azabi wan nikah.
Yang Allah lakukan kepada kaum Samud ini karena mereka sesifat dengan kaum Iram, kaum Ad, sombong berdasarkan kekuatan atau bermodalkan kekuatan. Padahal kekuatan yang mereka miliki itu pun bukan dari mereka. Mereka tidak bisa menciptakan kekuatan pada dirinya. Kekuatan yang ada pada mereka semata-mata karunia dari Allah. Namanya karunia semestinya bersyukur. Digunakan karunia itu di jalan yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Tapi mereka malah menggunakannya dalam kesombongan menentang Allah. Sehingga Allah katakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini contohnya. Contoh di surat Al-Fajr kaum Ad, kaum Iram, kaum Samud. Nah, fa'alallahu bihim ma fa'ala minal adzabi wan nikali. Wan nakali berupa azab dan siksa. Haitsu qila lahum tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Oleh Nabi Saleh diberi peringatan karena mereka di antara kesombongannya diperingatkan untuk jangan sombong, beribadah kepada Allah. Kemudian kaum Samud ini diberikan unta. Yang untanya itu bisa menghasilkan susu yang mencukupi kaum Samud. Padahal satu unta. Dan diperbolehkan, dipersilahkan oleh Allah untuk memerahnya pada hari ini. Dan besok kaum Samud tidak boleh memerah. Dan besoknya untanya itu minum di sumur. Nah, tapi karena kaum Samud, karena sombongnya, kata Nabi Saleh jangan disakiti. Karena ini ayat dari Allah, ayat Allah. Kalau kamu berani menyakiti, maka Allah akan turunkan azabnya. Dan mereka ingkar, mereka mengkufuri ajaran Allah dan Rasulnya, mereka bunuh untanya. Sehingga di sini kata Nabi Saleh, tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Silakan kalian bernikmat-nikmat, menikmati hidupnya selama 3 hari. Summa ba'da salasati al-ayyami. Kemudian setelah 3 hari, akhadathum as-sayhatu warrajfatu. Mereka disiksa dengan sayhah. Sayhahnya asalnya teriakan. Warrajfah dan angin kencang. Dan angin kencangnya dengan mengeluarkan suara. Kita sering, ya kita tidak asing ya. Kalau ada suara, ada angin kencang, mesti ada suara. Suara gemuruh. Fa'asbahu fi darihim jasimin. Nah, maka mereka di rumah-rumah mereka sudah menjadi bangkai-bangkai. Di surat apa itu? Fama adu fa'uhliku biri wa amma samudu fa'uhliku bitawbiyah. Wa amma adu fa'uhliku birihim sarsarin adiyah. Sakharaha alaihim sab'alayalin wa thamaniyah. Angin kencangnya selama 7 hari 8 hari 7 malam. Sab'alayalin 7 malam 8 hari. Mereka terbang sampai kata Allah seperti pohon kurma. Jatuhnya fa'ajazunahlil khawiyah, seperti pohon kurma jatuhnya. Jatuhnya kepalanya dulu sehingga jatuh tidak ada kepalanya seperti bongkoan kurma yang
roboh. Itu siksa yang Allah timpakan kepada mereka. Fa'alaina, maka yang wajib bagi kita, ini yang dimaukan oleh Allah, tujuan dari ini adalah ibrahnya, pelajarannya ini. Fa'alaina an na'tabira bihaliha ula'il mukadzibin. Maka hendaknya kita mengambil pelajaran dengan keadaan mereka. Jadi ini fungsi atau maksud dan tujuan diturunkan Al-Quran. Di samping Al-Quran itu tibyanan likulli syai', Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Al-Quran juga sebagai mau'idhah, warahmah, wahudan. Al-Quran itu sebagai rahmah, sebagai petunjuk, sebagai tafsir, pemberi kabar gembira, tibyanan sebagai penjelas segala sesuatu. Tapi Al-Quran juga sebagai sifat, sebagai obat lima fisudur terhadap penyakit-penyakit hati. Di antaranya ini penyakit hati yang menimpa kaum Ad, kaum Iram, kaum Samud. Penyakit apa itu? Sombong. Dan di ayat ini Allah terangkan sebab mencokolnya kesombongan, sifat hati berupa kesombongan di dalam hati. Dan itu Rasulullah menjelaskan dalam hadis sahabat dari sahabat Anas, sayusibu ummati, kata Rasulullah SAW, umatku ini akan ditimpa daun umam. Daun umam itu penyakitnya umat-umat terdahulu. Sahabat bertanya, wa ma daun umam? Apa itu daun umam? Daun umam itu al-asyar, watak-watak jelek, wal batar. Batar itu apa? Sombong. Nah ini diantaranya yang di sini yang menimpa kaum Ad, kaum Iram, kaum Samud, sifat ini, batar, sombong. Kemudian kata Rasul SAW lanjutnya, al-hasad, sifat hasad, dengki. Kemudian dilanjutkan oleh Rasul, daul umam itu, at-takatsur. Apa at-takatsur? Senang mengumpulkan harta, memperbanyak harta. Kemudian berikutnya at-tanafus. Tanafus berbangga-bangga dengan hartanya, hatal bagi, kata Rasul. Sampai menjadi orang yang bawa, yang menyimpang, yang sesat. Disebabkan sifat-sifat hati yang sebabnya adalah tadi ketika oleh Allah Subhanahu wa taala dibuka baginya pintu-pintu dunia. Itu juga menerangkan tentang efek negatif dari dunia. Efek negatif dari dunia itu apa? Menyebabkan seseorang terkena penyakit hati. Itu efek negatifnya. Sebenarnya bukan pada dunianya, tapi kondisi pembawa dunia, kondisi orangnya. Ketika orangnya tidak ada bimbingan iman dan takwa, nah maka rawan orang yang dibuka oleh Allah dunia, kemudian dia tidak ada agama padanya, pasti dipastikan terkena ini penyakit dunia, penyakit apa tadi daul umam. Dan ini bukan umat Muhammad saja yang terkena penyakit ini, kata Rasul, sayusibu ummati daul umam. Umatku itu akan ditimpa penyakitnya umat-umat terdahulu. Apa tadi?
al-asyar, al-batar. Sifat-sifat jelek dan sombong, takasur, tanafus, tahasud, saling mendengki. Makanya kalau orang sudah mulai sukses, usahanya mulai sukses, itu yang dengki itu banyak. Nah, sampai ada hadis kalau kamu punya karya, penemuan itu nggak usah diceritakan karena setiap kenikmatan itu mahsud. Banyak orang yang mendengki. Maka ayat-ayat Allah turunkan termasuk ini, termasuk ini di surat Al-Fajr ini obat bagi hati, obat hati. Cuma bagaimana supaya ini berefek bisa menghilangkan penyakit ini di dalam hati, ulama salaf menerangkan hendaknya ini benar-benar sering dibaca. Sering dibaca mungkin ini kepada para orang-orang kaya, orang-orang yang dibuka oleh Allah harta, sering baca ayat-ayat seperti ini. Supaya tidak sampai muncul sifat-sifat efek-efek negatif dari dunia ini. Nah, itu sifat kesombongan seperti yang Allah terangkan dalam ayat ini. Kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad alladzina jahabu sahra bil wa samud alladzina jahabu sahra bil wad dan kaum Sam. Ini pada masanya seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan masih nempel di benda-bendanya yang sudah tinggal lembahnya, tinggal bangunan dan sumurnya masih dikhawatirkan oleh Rasul. Fa'alaina an na'tabira bihaliha ula'il mukadzibin. Alladzina saru ma'alahum, yang mereka ini kesuksesan-kesuksesan di dunia, tapi karena menimbulkan efek jelek, mereka-mereka yang disiksa itu sara ma'alihim ilal halaki wad damar. Mereka kekayaan itu hanya membawa yang membawa kepada akhiran mereka, yaitu berupa al-halak wa damar, kebinasaan dan kehancuran. Nah, begitu Allah terangkan di ayat ini, kemungkinannya cuma dua. Kalau tidak membawa kepada keselamatan, pasti dunia itu, harta itu membawa kepada kebinasaan. Dari sini diambil pelajaran, diterangkan oleh para ulama dalam kitab lain, seperti dalam kitab Riyadhus Shalihin. Artinya ketika yang paling utama yang harus didahulukan pada seseorang itu pelajaran keimanan yang bisa menguatkan hati sebelum orang itu dibuka oleh Allah tentang dunia. Karena kalau dunia sudah dibuka dulu sementara dia belum mengerti agama, ini akibatnya. Nah, sementara banyak muslimin terkhusus agamanya malah diabaikan. Yang penting dunianya sukses dulu, ngajinya nanti terakhir. Sehingga banyak orang-orang sudah tua belum bisa baca Al-Quran, belum bisa apalagi memahami. Padahal maksud diturunkan Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca, tapi dipahami. Demikian juga Al-Quran ini, ayat-ayat ini bisa menjadi penyembuh, bisa menjadi obat penyakit-penyakit hati itu kalau dibaca dan dipahami. Diamalkan. 3, dibaca, dipahami, dan diamalkan. Sehingga kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, seseorang membaca Al-Quran, kemudian memahami dan mengamalkan satu ayat saja,
itu lebih baik daripada orang yang menghatamkan Al-Quran. Menghatamkan dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu besar pahalanya kalau ikhlas. Tapi ada yang lebih baik dari itu, yaitu orang yang membaca satu ayat saja, kemudian dipahami. Apalagi berkenaan dengan masalah-masalah dirinya. Kalau orang kaya ya mungkin ini bahaya-bahaya dunia. Ayat-ayat yang menerangkan bahaya-bahaya dunia. Karena untuk apa? Membentengi agar dirinya para orang-orang yang diberi dunia oleh Allah jangan sampai terkena virus-virus negatif daripada dunia. Hanya di sini Allah terangkan seperti itu. Waliyu'lama, dan agar supaya manusia tahu dari ayat-ayat ini anna hadhil ummata, bahwa umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan tuhlaku bima ahlakat bihi al-umamus sabiqah. Umat ini tidak binasa kecuali dengan apa-apa yang membinasakan umat terdahulu. Cuma bedanya kalau umat Nabi Muhammad SAW itu sifatnya tidak kolosal, tidak semua. Tapi di tempat yang memang mereka sudah sangat parah. Minal adzab bihadhil adzabil am. Bisa suatu wilayah, satu wilayah itu kena secara keseluruhan, seperti di negeri-negeri atau wilayah-wilayah. Kalau di Indonesia barusan di Sulawesi Utara yang itu sangat parah, maka kita ahlu sunnah meyakini itu apa yang mereka alami adalah sunnatullah, itu ketentuan Allah, ketetapan Allah bagi orang-orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah. Fa'inna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alallahu ta'ala, memohon kepada Allah Ta'ala alla yahlikahum bisunnatin bisanatin bi'amatin. Tapi Rasulullah SAW memohon kepada Allah agar tidak menghancurkan mereka secara kolosal, secara semuanya, secara umum, seperti kaum Samud, kaum Ad, kaum Nabi Nuh dan seterusnya. Walakin qad tuhliku hadhil ummah bi an yaj'alallahu ba'sahum bainahum. Tapi diminta kepada Allah agar yang dibinasakan oleh Allah ya kaum-kaum yang memang mempunyai sifat-sifat seperti itu. Fatajri bainahum al-hurub wal maqalah, sehingga caranya maka Allah timpakan kepada mereka terjadinya peperangan dan pembunuhan. Wa yakunu halaku ba'duhum ala yadi ba'din, sehingga yang binasa di antara mereka saja, seperti yang kita saksikan di Aljazair, kaum muslimin berperang saling membunuh. Sekarang di mana itu? Palestina ya. La bisai'in yanzilu minas sama'i kama yasna'ullah bil umamis sabiqah. Tidak seperti yang Allah turunkan dari langit, seperti yang Allah lakukan kepada umat-umat terdahulu. Nah, insyaallah ini sampai sini dulu. Masih agak panjang dari itu, belum Fir'aun ya. Ini masih kepada kaum Samud. Kemudian mengambil jadi pelajaran bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum.